Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan guru matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bilangan. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Usnidar Nasution, akan mengajar di kelas 7. Selamat mengikuti pelajaran kita hari ini. Bilangan bulat. 1. Membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut. Dimulai dari angka 1 ke kanan disebut bilangan bulat positif atau bilangan asli. Dari bilangan negatif 1 ke kiri disebut bilangan bulat negatif. Dimulai dari 0 ke kanan disebut bilangan cacat. Jadi ini pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Perhatikan contoh untuk membandingkan dua bilangan bulat. Yang pertama, 47.653 lebih besar dari 8.699. Kenapa? Perhatikan. Di sini ada 5 susunan angkanya, sedangkan di sini ada 4. Jadi berbentuk ribuan, di sini puluhan ribu. Makanya puluhan ribu lebih besar daripada ribuan. Contoh kedua, 8.631 dibanding 8.592. Kita perhatikan sama-sama 4 susunan angkanya. Di sini juga 4 susunan angkanya. Angka depan sama, yaitu 8.000. Di sini juga 8.000. Jika angka depannya sama, kita perhatikan angka kedua. Di sini angka 6 berarti 600-an. Di sini angka 5 berarti 500-an. 6 lebih besar dari 5, maka 8.631 lebih besar dari 8.592. Perhatikan kembali garis bilangan berikut. Untuk bilangan positif, makin ke kanan makin besar. Untuk bilangan negatif, makin ke kiri makin kecil. Ya, perhatikan tanda panahnya ini. Bilangan positif makin ke kanan makin besar. Bilangan negatif makin ke kiri makin kecil. 2. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh 2 tambah 3. Perhatikan garis bilangan berikut. Kita mulai dari angka 0. Jika dia positif, arahnya ke kanan. Jadi 2 satuan ke kanan. 0 ke 2. Tambah 3. Jika positif, arahnya juga tetap ke kanan. Jadi dari ujung 2 tambahkan 3. Hasilnya adalah 5. Contoh 2. 2 kurang 3. Berapakah ini? Kita gunakan bantuan garis bilangan. Positif 2, dari 0 dimulai dari 0, 2 satuan ke kanan. Kurang 3, negatif 3, arahnya ke kiri. Dari 2, 3 satuan ke kiri. Maka hasilnya adalah negatif 1. Contoh 3. Negatif 2 tambah 3. Kita mulai dari 0. Karena negatif, 2 satuan ke kiri. Negatif 2. Tambah 3. Karena positif, 3 satuan ke kanan. Dimulai dari negatif 2, 3 satuan ke kanan. Maka hasilnya yang di ujung ini adalah positif 1.
Negatif 2 kurang 3. Dimulai dari 0, 2 langkah ke kiri karena negatif 2. Negatif 2. Kita lanjutkan ke kiri. Dimulai dari negatif 2, 3 satuan ke kiri. Menghasilkan negatif 5. Jika kamu belum lancar, maka gunakan bantuan garis bilangan. Lebih mempermudah untuk menjumlah dan mengurangi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi penjumlahan. A. Komutatif, yaitu berkebalikan. A tambah B sama dengan B tambah A. B. Asosiatif, yaitu penguraian. A tambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. 3. Operasi perkalian dan pembagian. A. Perkalian bilangan bulat. A kali B itu berarti B tambah B tambah B tambah dan seterusnya tambah B sebanyak A kali. Contoh, 3 kali 5 itu artinya 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 15. Sifat-sifat operasi perkalian. 1. Sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. 2. Sifat asosiatif. Buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Sifat distributif. Terbagi 2, distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Untuk contoh-contohnya bisa kamu perhatikan di buku paket. Perkalian dua bilangan bulat bukan 0. Perhatikan tandanya. Positif kali positif menghasilkan positif. Positif kali negatif menghasilkan negatif. Negatif kali positif menghasilkan negatif. Negatif kali negatif sama dengan menghasilkan positif. Jadi perhatikan, jika tandanya sama, positif-positif atau negatif-negatif akan menghasilkan perkalian yang menghasilkan bilangan positif. Tapi bila tandanya berbeda, positif kali negatif atau negatif kali positif akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, ini kamu perhatikan betul tanda-tandanya, baru mengerjakan nilai perkaliannya. B. Pembagian bilangan bulat. Jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Bila diperhatikan, pembagian adalah kebalikan dari proses perkalian. Untuk tanda-tanda dalam pembagian, perhatikan uraian berikut. Pembagian dua bilangan bulat bukan 0. Positif bagi positif, hasilnya positif. Positif bagi negatif menghasilkan negatif. Negatif dibagi positif menghasilkan negatif. Negatif bagi negatif menghasilkan positif.
Jadi sama seperti perkalian, dua tanda yang sama, positif-positif atau negatif-negatif akan menghasilkan positif. Dua tanda yang berbeda, positif bagi negatif atau negatif bagi positif, akan menghasilkan bilangan negatif. 4. Urutan pengerjaan operasi. Jadi dalam suatu perhitungan, bila terdapat ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, ada tata cara mengerjakannya. Ada syarat-syaratnya, ada 5 ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu hitung bentuk yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, jika ada kurung, perhatikan ada tanda kurung, itu yang dihitung lebih dahulu dari yang lain. Contoh, buka kurung 6 tambah 2, tutup kurung kali 4. Maka kita kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 6 tambah 2 adalah 8. 8 kali 4 hasilnya 32. B. Hitung bentuk pangkat terlebih dahulu. Ya, jika ada tanda pangkat maka itu yang diselesaikan lebih dahulu. Contoh, negatif 4 tambah 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Nah, 3 pangkat 2 diselesaikan. Berapa itu? 3 kali 3, 9. Baru dijumlahkan dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 9 menghasilkan 5. 3. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi perhatikan, jika tidak ada tanda kurung, kamu perhatikan perkalian dan pembagian harus lebih dulu dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 2 tambah 3 kali 4. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Kamu selesaikan dulu, kerjakan yang perkalian, yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Baru dilanjut dengan penjumlahan. 2 tambah 12 menghasilkan 14. 4. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Karena ini posisinya sama, penjumlahan dan pengurangan, maka cara mengerjakannya diurutkan dari kiri ke kanan. Contoh, 3 kurang 2 tambah 7. Maka selesaikan dari kiri 3 kurang 2. Ya, selesaikan dulu yang sebelah kiri. 3 kurang 2, 1. Tambah 7. 1 tambah 7 menghasilkan 8. 5. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Ya, karena posisinya sama, maka diselesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan, sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 48 bagi 8 kali 2. Ya. Pembagian dan perkalian posisinya sama, maka selesaikan dulu mulai dari sebelah kiri. 48 bagi 8 menghasilkan 6. 6 kali 2 akan menghasilkan 12. Demikianlah untuk materi hari ini. Ini kamu catat di buku catatan. Untuk tugas, karena minggu lalu belum ada tugas, jadi ada 2 tugas. Tugas 1, ya, nanti kamu tulis juga di buku tugas. Tugas 1, ayo kita berlatih 1-2 nomor 1. Ini soal pilihan ganda. Ayo kita berlatih 1-2 nomor 2 dan 3. Ini soal uraian. Ada di buku paket halaman 20. Untuk tugas 2, berarti tugas minggu ini, ayo kita berlatih 1-3 nomor
1, 2, dan 7. Soal uraian di buku paket halaman 35. Demikianlah materi kita hari ini mengenai bilangan bulat. Untuk materinya dicatat di buku catatan. Ya, sudah Ibu beritahukan kemarin bahwa untuk pelajaran matematika memiliki 2 buku. Dua-duanya harus buku kotak-kotak. Untuk catatan, bukunya harus tebal karena untuk 1 tahunan. Sedangkan buku latihan itu tipis saja. Untuk tugas tidak perlu difoto. Nanti akan Ibu instruksikan untuk dikumpul sebulan sekali. Jadi tugas dikerjakan di buku latihan dan akan dikumpul sebulan sekali ke sekolah. Demikianlah anak-anak, materi kita hari ini diulang-ulang supaya kamu mengerti pembahasannya. Kemudian tugas-tugasnya dikerjakan dan dibaca buku paketnya untuk menambah pengetahuan kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.